Ya, meskipun dunia ini besok meledak, kalau kita punya damai sejahtera, kita tetap damai sejahtera. Karena tahu ada pribadi yang menolong kita, itu Tuhan Yesus. Ya, salam sejahtera, sahabat Makanan Rohani Sehat Channel dimanapun saudara berada. Apa kabar? Ya, kiranya semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, ya, sebagaimana kemurahan Tuhan memelihara hidup kita. Ya, bertemu kembali di channel Makanan Rohani Sehat. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana kita memperoleh damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, dan itu kekuatan bagi kita. Ya, damai sejahtera itu kekuatan bagi kita sesungguhnya. Nah, sebelum kita lebih dalam, password kita adalah makanlah makanan rohani yang sehat supaya roh dan jiwa kita sehat, dan makanlah makanan jasmani yang sehat supaya tubuh kita sehat, kita boleh beraktivitas, dan Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Baik sahabat, kita akan belajar ya. Sahabat, kita ketahui dari Alkitab, ya ini saya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya, terbitan LAI tahun 2011. Jadi ini sumber kita supaya tepat ya. Sahabat, damai sejahtera itu pada waktunya dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab itu akan diangkat oleh Tuhan dari muka bumi ini, sehingga di muka bumi ini tidak ada damai sejahtera pada waktunya. Tetapi ya saat ini ya kita hidup di muka bumi, kita membutuhkan tentunya yang namanya damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai damai sejahtera, hidup kita menjadi lemah ya. Hidup kita tidak kuat untuk menghadapi segala macam persoalan hidup. Ada banyak upaya manusia untuk mencari damai sejahtera. Tetapi menurut saya yang paling tepat damai sejahtera itu adalah seperti yang diberikan oleh Tuhan dengan cara Tuhan itu sendiri kepada kita. Jadi damai sejahtera yang benar dan tepat ya sesuai dengan Alkitab itu adalah damai sejahtera yang dari Tuhan dan diperoleh dengan cara yang Tuhan beritahukan atau tunjukkan kepada kita. Lalu bagaimana kita memperoleh damai sejahtera itu? Ya. Karena damai sejahtera memang tidak dapat kita beli dengan uang ya. Damai sejahtera itu pemberian Tuhan, anugerah. Tetapi untuk itu kita diperintahkan Tuhan untuk mentaati firman-Nya, untuk melakukan firman-Nya. Apa yang perlu kita lakukan untuk memperoleh damai sejahtera itu? Ya. Yang pertama kita lihat dalam Yesaya, kitab Yesaya di Perjanjian Lama, ya Yesaya pasal 26 ayat 3. Saya bacakan untuk kita. Saya sudah siapkan Alkitab saya, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Yesaya pasal 26 ayat 3 itu berkata, "Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Jadi sahabat Makanan Rohani Sehat Channel, jika ingin memperoleh atau memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan, dan kedua ya percaya kepada firman-Nya. Ya. Artinya percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Jadi jangan dipisahkan. Ada orang percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada firman-Nya. Ya. Bagaimana sikap percaya atau bagaimana dalam keadaan kita percaya? Dalam keadaan kita percaya itu adalah kita melakukan atau mentaati setiap firman Tuhan. Setiap apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan yang kita percayai. Jadi hati kita menjadi teguh ketika kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, ya. Kita menjadi teguh hati
ya hati kita tuh menjadi teguh. Karena damai sejahtera Tuhan ya itu yang memelihara hati kita menjadi teguh karena kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, ada kesalahan yang bisa kita lakukan kalau kita cuma percaya kepada Tuhan tapi tidak kepada firman-Nya. Bagaimana kita tahu kita hanya percaya kepada Tuhan dan tidak kepada firman-Nya? Yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus tapi kita tidak melakukan firman-Nya, tidak mentaati firman-Nya. Ya, sahabat ya. Jadi kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya yang ada di dalam Alkitab, itu yang terutama. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi, ya. Dia ada bagi kita, Dia hadir bagi kita, Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang menciptakan kita dan memberi napas kita. Kita sadar akan keberadaannya, kita percaya. Lalu kemudian apa yang Ia katakan, apa yang Ia firmankan, kita percayai. Tanpa berdalih, tanpa berdebat dengan firman-Nya, tanpa menganalisa, mendefinisi, tanpa mengutak-atik, ya. Karena firman yang kita dapat itu, ya, itu Roh Kudus akan memberi kita pengertian. Jadi pengertian yang dari Tuhan, bukan pengertian kita, tapi pengertian yang dari Tuhan diberikan kepada kita menjadi pengertian kita karena kita rendah hati mau menerima dan percaya firman-Nya. Dan itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan karena kita mendapat rema itu sehingga kita ini teguh, sehingga kita ini kuat. Ya. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan karena kita tadi percaya kepada Tuhan dan firman-Nya itu yang membuat hati kita teguh dan menjadikan kita damai, ya. Jadi yang pertama, kalau mau beroleh damai sejahtera, ya percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada firman-Nya. Kalau firman-Nya berkata ampuni, ampuni. Jangan berhitung-hitung akan kesalahan orang lain atau kerugian kita. Ya, mungkin para pendengar ada yang tidak sependapat dalam hal ini. Tetapi ini adalah firman. Para pendengar bisa buktikan ya dengan mentaati Tuhan. Kalau Tuhan ya berkata jangan lakukan, jangan lakukan. Ya. Jangan melakukan dosa, ya jangan lakukan. Ya begitu. Ya. Jadi kita akan senantiasa dijagai oleh damai sejahtera Tuhan sehingga hati kita menjadi teguh, menjadi penuh dengan damai sejahtera karena kita percaya kepada pribadi Tuhan dan setiap firman-Nya. Itu yang pertama sahabat ya. Percaya kepada pribadi Tuhan dan setiap perkataannya atau setiap firman-Nya. Terutama dalam Alkitab bisa kita temui segala perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya. Yang kedua ya, supaya kita beroleh damai sejahtera ya. Karena kita membutuhkan damai sejahtera itu dalam hidup kita, ya. Kita jangan punya musuh. Jangan punya musuh. Ya. Mungkin orang memusuhi kita, ya kita jangan memusuhi, ya. Kita ampuni. Memang yang namanya mengampuni itu ya butuh pengorbanan. Mengampuni itu kadang tidak enak. Mengampuni itu menguras energi, menguras kekuatan. Ya. Tetapi karena kita berkeputusan mengampuni, maka kekuatan dari Tuhan itu, ya, damai sejahtera yang dari Tuhan itu maksud saya, itu yang memulihkan kekuatan kita sehingga kita menjadi kuat dalam hidup ini, kita menjadi bersemangat, kita menjadi bergairah. Kita buka dalam kitab Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12 ayat ke-17 dan ke-18. Saya bacakan untuk kita. Roma pasal 12 ayat 17 dan 18 ya. Saya bacakan untuk kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi yang pertama dinasihatkan kita ini jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya, memang
secara manusiawi, secara kedagingan kita, masa iya kita tidak membalas gitu. Sementara kita punya kemampuan, punya kekuatan, punya kesanggupan misalnya untuk membalas. Dan kita memang dapat membalas. Tapi nasihat firman Tuhan, jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Ya. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi yang tadinya kita berpikir mau membalas kejahatan dengan kejahatan, kita batalkan, kita minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Roh Kudus, dan kita malah berbuat baik, melakukan kebaikan bahkan untuk semua orang. Ya. Jadi dengan itu semua, ya, damai sejahtera Tuhan yang memang Dia berikan kepada kita itu lebih berkuasa dalam hati dan pikiran kita dan jiwa kita, sehingga kita beroleh damai sejahtera, ya, kita bisa tenang. Memang untuk pertama melakukan ini cukup, ya saya katakan tidak mudah, tetapi kalau kita melatih diri, ya, karena apa? Karena tidak membalas kejahatan, dan kejahatan itu adalah juga merupakan ibadah, ya. Itu ibadah kita juga kepada Tuhan. Jadi beribadah bukan hanya masuk ke dalam gereja dan beribadah di sana, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu adalah ibadah. Nah, firman Tuhan ajarkan kepada kita ada apa? Yaitu latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badani itu terbatas, karena hanya untuk hidup di dunia yang sekarang saja, ya. Tetapi ya, latihan beribadah, ya, itu adalah berguna untuk kehidupan yang akan datang. Artinya kalau kita sudah tidak di dunia lagi, itu akan kita lihat gunanya atau hasilnya, ya, dari apa yang kita lakukan yang merupakan ibadah kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi tidak membalas kejahatan, dan kejahatan itu juga adalah ibadah. Melakukan kebaikan kepada semua orang itu adalah ibadah. Kalau alasannya kita, ya, mempermuliakan Tuhan dan mau mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Ya, sahabat, ya. Jadi yang kedua itu, ya, Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 ini, yang pertama, janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kemudian sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya ada suatu kondisi, ada suatu situasi, keadaan, atau ada suatu masalah, ada suatu kasus yang itu bergantung kepada kita. Kita mau ribut pada kita mau itu berkepanjangan ada pada kita mau membereskannya ada pada kita. Nah, ini yang dimaksud sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, pada kita. Ya, kalau itu bergantung pada kita, maka sedapat-dapatnya kita, ya, apa itu namanya, sedapat-dapatnya kita itu, ya, berdamai. Kita berdamai, sedapat-dapatnya kita berdamai. Ya. Nah, oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk yang namanya berdamai, ya. Berdamai. Kalau itu dari kita, ayo kita berdamai dengan semua orang, supaya juga kita ini menerima damai sejahtera. Berdamai itu mungkin kita secara manusiawi mengalami rugi, tapi Tuhan menggantikan kerugian kita, percayalah. Ya, berdamai itu mungkin akan seperti menghilangkan harga diri kita, kehormatan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak membiarkan orang melintasi kepala kita. Artinya orang mau merendahkan kita sepertinya, tetapi justru melalui permasalahan itu ketika kita mau berdamai, kita diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, Amsal 28 ayat 13. Kita lihat Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 berkata begini, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, jadi apa? Supaya kita beroleh damai sejahtera itu, jangan menyimpan dosa. Ya, jangan menyimpan dosa. Jadi kita jangan simpan dosa. Ya, supaya kita beroleh damai sejahtera. Ya. Artinya pelanggaran kita, dosa kita itu jangan disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan, kita tidak beruntung. Nah,
kondisi atau keadaan atau situasi tidak beruntung itu membuat stres, depresi, tertekan, tegang, marah, emosi, kecewa dan lain sebagainya. Berarti itu tidak damai sejahtera, tidak beruntung ya. Tapi kalau dikatakan di sini, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Disayangi oleh siapa? Disayangi oleh Tuhan. Akan diberi keberuntungan. Maka damai sejahtera Tuhan itu ya akan berkuasa, akan menguasai hati dan pikiran kita. Dan Tuhan menambahkan damai sejahtera kita itu karena Ia sayang pada kita. Nah, sehingga jika kita ingin damai sejahtera terus menerus, yang ketiga ini ya kita jangan menyimpan dosa. Menyimpan dosa itu artinya ada satu perbuatan yang merupakan dosa yang kita pertahankan dalam hidup kita. Karena satu waktu ada kesempatan lagi untuk melakukan dosa itu kita ulangi. Itu namanya mempertahankan atau menyimpan dosa. Ya. Juga ada sifat dosa yang dilakukan tapi itu disimpan, tidak diakui, ya, terutama tidak diakui kepada Tuhan. Dan juga tidak diakui kepada sesama. Misalnya kita harus mengaku salah kepada orang lain dan meminta ampun atau meminta maaf ya kepada orang lain. Ya, juga terutama kepada Tuhan. Itu namanya menyimpan. Jadi setiap kesalahan yang disimpan, yang disembunyikan ya, yang maunya untuk diulangi lagi ya, yang maunya supaya wah ini kalau aku mengakunya hilanglah harga diriku ya, aku direndahkan orang, aku malu ya dan lain sebagainya ya. Karena itu semua alasan itu membuat kita tidak beruntung, tidak disayangi Tuhan, tidak beruntung, tidak memiliki damai sejahtera ya. Orang yang menyimpan dosa itu seperti dikejar-kejar perasaannya, padahal tidak ada yang mengejar, tidak ada yang mengejar dia, tapi perasaannya selalu seperti dikejar. Selalu tegang, selalu gelisah, selalu takut, selalu merasa terancam, terintimidasi. Bereskan ya. Jadi jangan menyimpan dosa. Caranya bagaimana jangan menyimpan dosa itu ya mengaku di hadapan Tuhan, mengaku kepada orang yang membutuhkan pengakuan kita akan kesalahan kita. Kita minta ampun, kita minta maaf, beres. Jadi dosa itu jangan disembunyikan, jangan disimpan, diabaikan dan dilupakan, tidak, karena dia akan tetap ada. Kalau tidak dibereskan, dosa itu tetap ada. Jadi solusinya adalah dibereskan. Dibereskan itu bagaimana caranya? Mengaku kepada Tuhan, minta ampun, bertobat, tinggalkan. Mengaku kepada orang yang ya di mana mereka merasa dirugikan karena kesalahan kita. Kita mengaku, minta ampun, minta maaf. Lalu mungkin kita berpikir atau ada di antara kita yang berpikir, bagaimana kalau orang tidak mengampuni, saya sudah minta ampun. Persoalannya bukan di diri kita lagi. Kalau kita sudah minta maaf, minta ampun, orang lain tidak mengampuni, tidak memaafkan kita, itu urusannya sendiri dengan Tuhan. Kita sudah beres. Ya. Puji Tuhan kalau dia mengampuni, meresponi dengan baik. Kalau tidak, kita sudah beres. Ya. Kalau dia beralasan saya terlalu kecewa, ya itu pergumulannya dia lagi. Asal kita tulus, serius ya. Dan sekiranya berkaitan lagi dengan kita, jangan mengulangi lagi menyakiti orang lain atau berbuat dosa terhadap orang lain. Karena Tuhan akan marah, akan ditegur dan dihajar Tuhan jika demikian ya. Nah, oleh sebab itu kalau di antara kita sering sekali merasa tidak damai sejahtera atau setiap hari merasa tidak tenang, tidak damai sejahtera, periksa hidup. Periksa hidup. Yang pertama tadi apa? Mungkin tidak percaya dengan Tuhan. Percaya dengan pribadi Tuhan Yesus, mungkin tidak percaya firman-Nya. Selalu berdebat, selalu meremehkan firman. Ya, selalu tidak mau melakukan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di antara kita ada yang punya musuh. Ya, punya musuh. Musuh itu artinya gini, belum tentu orang itu memusuhi kita, tapi kita yang memusuhi orang. Orang itu tidak tahu apa-apa, tapi kita yang memusuhi orang. Nah, itu masalah. Orang tidak tahu, tapi kita yang memusuhi. Itu juga punya musuh namanya. Bukan hanya orang yang memusuhi kita. Ya sahabat ya,
Nah itu jangan ada yang seperti itu. Coba itu Tuhan Yesus terus mengajarkan kita tuh yang mengampuni. Terus yang ketiga ya jangan menyimpan dosa apapun, jangan simpan. Ya, daging kita ini suka dengan dosa dan suka menyimpan-nyimpannya. Ada kesempatan mengulangi. Tapi belajarlah untuk tidak menyimpan dan membuang semua itu. Buang. Mengaku di hadapan Tuhan dan minta ampun. Mengaku di hadapan orang yang kita, ya di mana kita berbuat dosa kepada orang itu dan minta maaf, minta ampun. Jangan ulangi. Beres. Dan damai sejahtera Tuhan itu bermuncul, ya, muncul dengan melimpah, meluap-luap dalam hati dan jiwa kita. Lalu kalau kita punya damai sejahtera seperti itu, kita menjadi pembawa damai. Kita bisa membagikan damai kepada orang lain. Dan siapa yang membawa damai, itu adalah anak Allah, kata firman Tuhan. Dari kita, ya orang seisi rumah kita, tetangga kita, ya lingkungan kita, komunitas kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita menjadi aman damai. Itu mulai dari orang yang mau ya mencari damai, yang mau ya memiliki damai sejahtera. Ya, meskipun dunia ini besok meledak, kalau kita punya damai sejahtera, kita tetap damai sejahtera. Karena tahu ada pribadi yang menolong kita, itu Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Ia menjamin kita sesuai janji firman-Nya. Demikian sahabat Makanan Rohani Sehat Channel di mana berada. Semoga jadi berkat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin.